Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Kiranya sampai hari ini pun kita boleh terus merasakan anugerah dan penyertaan dari Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai ayat 59. Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai dengan ayat 59. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah kita setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dulu ketika saya kecil, saya pernah dapat hadiah sepeda gitu. Jadi waktu kecil itu ketika dulu teman-teman yang lain, teman-teman main di kampung begitu, yang lain tuh semua sudah punya sepeda banyak. Semua masing-masing anak sudah punya sepeda, sedangkan saya belum punya. Jadi saya pengen sekali punya sepeda gitu. Nah akhirnya ketika selang beberapa waktu begitu, saya dihadiahi sepeda oleh orang tua saya. Saya dibelikan sepeda sehingga saya bisa sepedaan. Tapi ketika saya dibelikan sepeda itu, setelah saya dibelikan sepeda, kemudian orang tua saya bilang, Ki, wes ditukokke pit, saiki sinaune sing sregep. Wes dihadiahi pit, saiki sinaune sing luwih sregep. Atau kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, ini kamu sudah dihadiahi sepeda, sekarang belajarnya harus lebih rajin. Kata orang tua saya, gen sumbut gitu. Artinya biar sepadan dengan apa yang sudah saya terima, hadiah sepeda yang sudah saya terima gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang perihal hidup sepadan atau istilah Jawanya itu sumbut gitu. Hal ini pun nampaknya juga ditekankan oleh Yesus di dalam pewartaannya menurut Injil Yohanes, seperti yang kita baca tadi. Nah, di dalam teks ini Yesus mengatakan bahwa di ayat yang ke-53 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Makanan dan minuman itu tentu menjadi satu elemen yang membuat atau menyokong kehidupan manusia. Dengan makan dan minum, orang bisa kemudian memiliki energi, memiliki daya untuk melakukan aktivitas kesehariannya atau menjalani kehidupannya. Nah, mari kita bayangkan sekarang. Coba kita bayangkan ketika ada seseorang yang dia setiap hari itu minum minuman bersoda terus. Dia minum minuman bersoda terus setiap hari. Dan juga
makan makanan yang berlemak terus tiap hari. Kita bisa bayangkan bagaimana hasilnya ketika katakanlah 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang ketika pola hidupnya seperti itu. Pasti akan berbeda kualitasnya dengan orang yang setiap hari katakanlah kita bandingkan dengan orang yang setiap hari ia makan sayur dan minum air putih setiap hari. Ketika 30 tahun, mari kita coba bayangkan perbandingannya antara yang makan lemak dan minum soda setiap hari dengan yang makan sayur dan minum air putih setiap hari. Nah, di dalam perbandingan ini kita mau melihat bahwa ternyata ketika seseorang memakan sesuatu itu mempengaruhi kualitas dirinya. Setidaknya tentang kualitas kesehatannya gitu. Nah, demikian juga dengan teks yang kita baca pada hari ini. Ketika Yesus mengatakan bahwa barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka ia akan memiliki hidup di dalam dirinya. Artinya bahwa ketika kita telah memakan daging anak manusia atau katakanlah kita telah memakan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, maka seharusnya hal itu menunjukkan atau menimbulkan sebuah kualitas di dalam diri kita yang berubah. Ada kenaikan, ada peningkatan kualitas kehidupan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Harus kita bedakan antara kita yang mungkin bukan sebagai tidak merasa atau kita tidak merefleksikan dalam diri kita bukan sebagai orang tebusan. Dan kemudian sekarang kita telah menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang yang telah memakan tubuh Kristus dan minum dari darahnya, maka itu menjadi sesuatu yang harusnya meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, di dalam kehidupan kita setelah kita merasa bahwa diri kita ditebus oleh Kristus, kita telah memakan tubuh dan meminum darah Kristus, apakah hidup kita menjadi berkualitas? Ataukah kita justru dikenyangkan karena kita kekenyangan, kemudian kita terus jadi malas bergerak, akhirnya kita tidur dan kita terbuai dengan kekenyangan itu, kita terbuai dengan kenikmatan itu, kita terbuai dengan penebusan itu, ataukah justru penebusan itu mendorong menjadi daya bagi kita untuk kita meningkatkan kualitas hidup. Yang tadinya pelit, mungkin sekarang lebih mau untuk berbagi. Yang tadinya gampang marah-marah, sekarang menjadi lebih sabar. Itu suatu kualitas hidup. Dan apakah kualitas hidup kita sudah meningkat seperti itu? Ataukah kualitas hidup kita masih sama saja seperti yang dulu? Artinya, kita sumbut atau tidak? Ketika kita sudah menerima penebusan, apakah kita menunjukkan perilaku yang sepadan dengan kualitas hidup kita itu? Apakah kita menunjukkan hal atau perilaku yang sepadan dengan penebusan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Mari kita refleksikan pertanyaan ini dalam kehidupan kita. Apakah saya, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, apakah kita sudah betul-betul meningkatkan kualitas kehidupan kita ketika kita sudah merefleksikan bahwa hidup kita telah ditebus, kita telah makan dan minum, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Apakah itu kemudian meningkatkan kualitas kita? Selamat merenung, selamat menghayati setiap penebusan yang Tuhan berikan kepada kita dan kiranya itu boleh meningkatkan kualitas kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.